Sehingga yang jalan kabupaten yang panjangnya 600 kilo ya di Kabupaten Serang, alhamdulillah itu sudah selesai ya dengan kualifikasi betonisasi ya, sehingga dalam kondisi mantap semuanya 600 kilo ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang ya tidak lama ya pusat pemerintahan Kabupaten Serang sudah bisa terwujud lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bisnis Banten Channel. Selamat datang kembali tentunya dalam Bincang Wakil Rakyat. Alhamdulillah nih, saya Fitri Ratu kembali menjumpai dalam waktu 30 menit. Nah, ini biasanya 30 menit nggak kerasa kalau sudah ngobrol-ngobrol. Kali ini tamu kita sudah ada di ruangan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Serang. Sudah ada di sebelah kiri saya Bapak Haji Mansur Barmawi SPMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Fitri. Apa kabar nih, Alhamdulillah, Pak Wakil? sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah diterima nih teman-teman dari Bisnis Banten Channel. Ya, sama-sama di ruangan kerja. sudah bisa berkunjung ke kantor DPRD Kabupaten Serang. Luar biasa nih. Ini setiap kali kita ngobrol-ngobrol dengan wakil rakyat, khususnya Kabupaten Serang di segmen Bincang Wakil Rakyatnya selalu kita kulik-kulik nih. Mudah-mudahan nggak keberatan nih, Pak Wakil. Mangga. Ini juga siap, sebagai siap. bentuk sosialisasi ke masyarakat agar mengetahui seperti apa sih kinerja dari DPRD khususnya mungkin di Kabupaten Serang ya, Pak Wakil ya. Ya betul. Ya justru kami banyak terima kasih dengan Bisnis Banten ya. Betul. Yang sudah membantu ya untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami ya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Pak Mansur ini sama-sama dari Keramat nih kita ini. Oh iya betul. Ini lagi sibuk apa sih? Satu kampung. Satu kampung. Lagi Iya. sibuk apa nih Pak di DPRD sekarang sedang membahas KUA PPAS murni ya tahun 2023. Oh, apa nih Pak? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih. KUA PPAS ini kebijakan umum anggaran ya, dan plafon anggaran. Nah ini salah satu tahapan pembahasan APBD ya, di mana tadi sudah disampaikan bahwa yang sedang kita bahas ini adalah KUA PPAS untuk APBD murni tahun 2023. Oh, jadi sudah dibahas nih dari 2022 pertengahan dari awal ya. Nah, ini akan direalisasikan di tahun depan begitu ya. Ini terkait dengan anggaran karena fungsi dari terutama di DPRD ini juga kan anggaran, monitoring, budgeting. Nah, ini juga memang sedang dibahas dibahas. DPRD Kabupaten Serang. Nah, ini kalau ngomongin soal di pimpinan ya, kursi pimpinan DPRD, koordinatornya ke beberapa komisi seperti apa sih, Pak Wakil? Di sini ada 4 pimpinan ya, ketua DPRD, kemudian wakil ketuanya 3 orang, gitu. Sesuai dengan hasil pemilu 2019, ketua dewan ya dijabat oleh perwakilan dari fraksi Golkar, diikuti dengan wakil ketua 1, 2, dan 3. Yang wakil ketua 1 itu dari Gerindra, ya Pak Imam Gojali. Wakil ketua 2 itu dari PKS, ya kebetulan partai memberikan amanah kepada saya. Kemudian wakil ketua 3 itu dari Demokrat, ya Bu Hajah Tati. Iya, ini pembagian tugas begitu ya. Kemudian dari 4 pimpinan itu ya dibagi tugas lah untuk meringankan ya, dan mengetahui ya seluruh tugas ya yang ada di DPRD Kabupaten Serang. Pak Ketua itu ditugaskan sebagai koordinator Komisi 1. Ya, Komisi 1 itu terkait dengan pemerintahan. Kemudian Komisi 2 itu didampingi oleh Bu Hajah Tati ya.
Kemudian Komisi 3 itu didampingi oleh Pak Haji Imam Gojali, Wakil Ketua 1, dan saya ditugaskan oleh Pak Ketua untuk mendampingi teman-teman anggota dari Komisi 4. Di Komisi 4 Komisi berarti 4 ya, terkait dengan masalah pembangunan, terkait dengan masalah lingkungan. Wah, gitu ya. ini fokusnya di pembangunan dan juga lingkungan ya di Komisi 4, berarti fokus di yang tadi Wakil disebut Ketua. dengan koordinator gitu ya. Koordinator di Komisi 4. Nah, fokusnya lagi tadi ada pembagiannya lagi. Iya, betul. Sebelum kita ngomongin yang berat-berat nih, saya pengen tahu dulu nih, Pak Wakil Ketua itu memang dari dulu tuh sudah apa istilahnya tuh ya, berkeinginan atau bercita-cita menjadi wakil rakyat atau seperti apa sih? Atau memang kecemplung atau gimana nih istilahnya nih? Iya. Ya, apa namanya, ya tentu sebelumnya sih nggak kebayang ya. Nggak kebayang mau jadi apa namanya, anggota dewan. Iya. Ya, yang kebayang sama saya itu saya jadi guru, gitu kan, atau jadi apalah, ya profesional lah gitu kan, profesional. Makanya sebelum jadi anggota dewan saya kan sebagai dosen ya, di Unsera, Universitas Serang Raya. Nah, tahun 2009 ya kebetulan ya saya sebagai pengurus di Partai Keadilan Sejahtera. Gitu. Kemudian 2009 ya dicalonkan oleh partai dan alhamdulillah ya menjadi apa namanya, ya terpilih begitu. Ini berarti periode kedua ya, Pak Haji? Sekarang periode ketiga. Wah, udah periode Ya, ketiga, periode luar ketiga. biasa kepercayaan masyarakat nih, Pak Wakil. Iya, alhamdulillah masyarakat ya luar biasa, dan kepercayaan masyarakat itu trennya naik gitu ya, dari 2009 sampai 2014, kemudian 2019 gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena walaupun tadi belum terbayang gitu ya, Gimana menjadi gitu ya? anggota dewan apa tugasnya, ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melaksanakan tugas. Betul. Sebagai anggota dewan, ya Sebagai wakil rakyat, sebagai begitu wakil ya? rakyat, dan menjembatani ya bagaimana harapan-harapan masyarakat itu bisa tersampaikan kepada pemerintah daerah. Betul, Ya, bisa gitu. menjadi jembatan Ya. mengakomodir aspirasi masyarakat. Nah, betul. Wah, ini kepada masyarakat pastinya juga setia karena dari awal berkarir nggak pindah-pindah, tetap di PKS ya, Pak Iya, betul. Wakil ya, luar biasa Iya. ini. Insya Allah sampai akhir hayat. Luar biasa kesetiaannya dan juga komitmen begitu ya Insya Allah. bersama partai. Nah, ini kalau ngomongin soal keseharian tadi ya, kemudian juga terkait dengan fokus yang saat ini sedang dikerjakan. Kalau untuk Kabupaten Serang nih terutama infrastruktur dan lain sebagainya, sebagai wakil ketua di DPRD Kabupaten Serang seperti apa sih Pak melihatnya? Alhamdulillah kalau di Kabupaten Serang terkait dengan infrastruktur ini progresnya cukup baik begitu ya, dan saya mengapresiasi ya tentu kepada pemerintah daerah yang sudah fokus gitu ya terkait dengan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan. Sehingga yang jalan kabupaten yang panjangnya 600 kilo ya di Kabupaten Serang, alhamdulillah itu sudah selesai ya, dengan apa namanya kualifikasi betonisasi ya, sehingga dalam kondisi mantap semuanya 600 kilo. Kemudian sehingga sudah selesai ini 600 kilo ya, jalan poros desa sebanyak 400 kilo itu dinaikkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Yang ini nanti PR ke depan gitu ya. Secara paralel juga kami ya sebagai anggota dewan itu mendorong ya pembangunan jalan poros desa gitu melalui aspirasi ya para anggota dewan. Nah, sehingga ada percepatan lah gitu ya. Dan ini kami dorong ini melalui Perda ya, ada Perda namanya Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Nah, kenapa kita dorong hal tersebut?
Karena pada saat kami reses, nah, itu keluhan masyarakat itu ya terkait dengan masalah jalan. Karena itu Gitu. masuknya masih kewenangan desa ya Pak kalau untuk anggaran Iya, ada pembangunannya. yang termasuk ya baik jalan poros desa maupun jalan kabupaten. Karena dulu kan speknya hot mix gitu ya. Hot mix itu bukan belum beton ya. Nah, kemudian itu ketahanannya ya baru misalnya 5 bulan ya sudah rusak. Apalagi gitu kalau ya. hujan, Kena air terus hujan berat, dan sebagainya itu biasanya nggak tahan lama. Nah, sehingga nggak selesai. Ya, jalan kabupaten, apalagi jalan poros desa gitu kan banyak yang ya bermasalah gitu. Nah, sehingga didoronglah dengan Perda Percepatan Infrastruktur Jalan. Nah, alhamdulillah ininya cukup bagus gitu. Hasilnya. Iya. Ya, makanya kita kalau jalan-jalan di Kabupaten Serang, insya Allah ya sangat yang sering kita lewati itu adalah jalannya mayoritas. Kondisinya mantap Kondisinya ya istilahnya. mantap, bagus. Wah, ini Walaupun infrastruktur. mungkin ada beberapa titik mungkin, tapi nggak banyak lah. Nggak banyak karena yang mayoritasnya yang sudah bermasalah. kualitas Tapi baik. ya kualitasnya sudah baik. Wah, ini berarti kan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Serang juga cukup baik begitu Ya, insya menyalurkan Allah. aspirasi dari Baik, gitu. masyarakat begitu Kita ya. dorong ya yang namanya aspirasi dewan ya, bagaimana program aspirasi itu sangat menyentuh gitu ya kepada kegiatan program-program masyarakat. Apalagi ngomongin soal infrastruktur ya. Ya, Ini kan betul. Banyak yang paling banyak dirasakan. Betul, ini jalan kan itu. ini paling utama begitu ya untuk akses masyarakat dan lain-lain, dan termasuk juga untuk percepatan ekonomi ya. Ya, betul. Betul. Nah, selain infrastruktur, nah ini juga masyarakat ingin mengetahui seperti apa sih koordinasinya mungkin bidang pendidikan misalnya salah satunya di Kabupaten Serang. Ya, pendidikan ini kan masalah urusan wajib ya. Jadi jangan sampai ada ada hambatan. Ya, ada masyarakat yang tidak terlayani ya tidak urusan mendapatkan haknya begitu ya. Tidak mendapatkan haknya terkait dengan masalah pendidikan gitu ya. Ini harus semua masyarakat harus ini. Oleh karena itu yang kami dorong ya kalau ya di Komisi 4 ini ya terkait dengan sarana dan prasarana. Harus terutama sarana ruang kelas ya. Jangan sampai karena beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat begitu dalam satu kelas itu bisa 50 ya, di atas 50 orang. Nah, ini kondisi yang tidak ideal. Iya, gitu, terlalu banyak ya. Terlalu banyak gitu. Nggak maksimal ya. Kalau SMP mungkin ukuran sekitar 36 gitu ya. SD juga demikian. Jadi jangan sampai anak-anak yang sedang belajar itu nggak nyaman gitu. Nah, maka ini harus dipikirkan terkait dengan sarana ya, terutama sarana yang pokok lah, ruang kelas, kemudian tempat duduknya begitu ya. Jangan sampai anak-anak belajar ngedepok gitu ya, tahu ngedepok ya. Jadi duduk di lantai gitu kan karena tidak punya kursi, tidak punya meja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya kita dorong anggaran terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan ini. Gitu Teh Fitri. Baik ya, kita koordinasi ya, kami dorong pemerintah daerah agar bisa komunikasi baik dengan provinsi maupun pusat gitu ya. Karena kan banyak juga di pusat itu di AK ya. Dana alokasi khusus ya, terutama terkait dengan masalah pendidikan ini juga alokasinya cukup signifikan lah. Gitu. Sehingga harus ada komunikasi ya, sehingga ya APBD kita bisa terbantu lah gitu ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ya, khususnya pendidikan, apalagi kalau Pak Wakil ini memang berangkat dan basicnya di pendidikan, di dunia Iya, betul. anak-anak, kemudian tenaga pengajar, jadi sudah tahu betul dan paham betul seperti apa sih Pak yang dibutuhkan, begitu ya Pak Wakil ya. Insya Allah. Yang mudah-mudahan ini secara bertahap, apalagi masa recovery sudah mulai kembali ke sekolah, anak-anak juga setelah beberapa tahun online begitu ya. Betul. Nah ini sudah harus aktif kembali. terlayani dengan baik lah kalau urusan pendidikan ini. Nah ini gitu, ngomong-ngomong, karena ini urusan wajib gitu ya. Betul, ini hak dasar ya, hak dasar harus dipenuhi. Dalam hal ini ya pemerintah Kabupaten Serang bekerjasama dengan DPRD. Nah ini ngomong-ngomong soal sekolah, nih ada salah satu sekolah yang mungkin juga SD yang terdampak dari penggusuran Jalan Tol Serang Panimbang. Ini seperti apa relokasinya sendiri nih Pak Wakil? Ya, progresnya. Itu saya kira pemerintah daerah sudah komunikasi dengan PT Wika ya, yang membangun jalan tol. Nah itu agar segera diselesaikan urusan itu. Dan insya Allah sih sudah ada penyelesaian lahannya. Tinggal ya pokoknya jangan sampai tersendat ya. Sekarang kan masih numpang kalau nggak salah ya di lembaga yang lain. Saya berharap dan ini kami sudah mendorongnya kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan, dan pihak pengusaha ya jalan tol ini juga harus memikirkan lah ya segera menyelesaikan begitu ya, karena ini lagi-lagi ya pelayanan pendidikan bisa terhambat. Betul. Ya. Dan yang paling penting lokasi sekolah yang baru juga tidak terlalu jauh begitu. Ya, betul. Agar akses anak-anak juga bisa gampang untuk bersekolah begitu ya, Pak. Apalagi sekolah SD kan? Iya. Ya, sekolah SD jangan sampai lokasinya terlalu jauh gitu. Betul. Ini untuk tidak menghambat lagi, nanti yang ada malah sekolah ya, Pak Ketua. Iya, nanti ngerepotin orang tua kalau jauh kan. Iya, ini yang juga masih menjadi perhatian dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih dengan pembangunan Puspemkab. Sudah ada beberapa gedung yang sudah jadi dan sudah beroperasi. Mungkin masyarakat juga ingin tahu nih sudah sejauh apa sih Pak perkembangan pembangunan Puspemkab sendiri di Ciruas kalau tidak salah. Di Ciruas ya, yang sudah digunakan satu gedung. BKPSDM ya, BKPSDM, alhamdulillah sudah digunakan ya. Nah sekarang juga tahun ini sedang proses, ada 4 gedung kalau nggak salah ya dibangun. Ya mudah-mudahan selesai di tahun sekarang. Tahun 2023 juga ya kemarin malam ya saya bahas ke KUHP-PAS ya, kami ya mendorong jangan sampai terhenti gitu ya. Jadi secara bertahap harus ada progres ya pembangunan ya, mudah-mudahan dalam waktu yang ya tidak lama ya pusat pemerintahan Kabupaten Serang sudah bisa terwujud lah begitu ya. Betul. Walaupun memang anggarannya ya tidak sedikit gitu ya, secara bertahap. Kayak misalnya bangun satu gedung kemarin ya yang BPKSDM ya. Iya, BKPSDM. Itu ya kurang lebih sekitar 22 miliar. Satu gedung ya, Satu gedung gitu. Karena ini kan anggaran yang agak sedikit gitu ya, lumayan. Ya belum infrastruktur jalan dan sebagainya harus disiapkan. Air, listrik. Itulah kira-kira gitu. Dan ini kalau ngomongin soal anggaran kan tadi disebutkan oleh Pak Wakil tidak sedikit begitu. Ya. Dan ini bukan hanya dibebankan di Pemkab saja makanya begitu itu ya? Yang kemarin itu seakan-akan membebankan hanya ke Kabupaten Serang. Nah, ini yang berat. Nah, setelah ada kesepahaman, insya Allah baik provinsi maupun pusat ini akan mendorong ya percepatan, sehingga ya kami optimis lah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan target gitu ya, tapi diupayakan dalam waktu yang cepat begitu Puspemkab ini bisa terwujud. Jadi pusat pemerintahan Kabupaten Serang sudah di satu tempat dan betul. Ini seperti kita layaknya KP3B begitu ya, di Provinsi Banten. Betul. Kabupaten Serang juga memiliki tempat yang
pusat begitu. Termasuk juga mungkin nanti DPRD-nya juga akan Oh iya, berlokasi di sana begitu ya. DPRD-nya pindah nanti, tapi belakangan aja. Gitu. yang Nanti sama- urgent begitu ya. sama bupati. Jadi pelayanannya dulu lah di sana gitu ya. Terus nanti dinas pendidikan, Iya. ya, dukcapil gitu, ya pindah dulu. Nah, kalau sudah selesai baru DPRD dan bupati. Yang gitu kan. urgent dulu begitu ya, Pak kira-kira Wakil. gitu. Nah ini juga mudah-mudahan jadi setiap tahunnya akan ada beberapa gedung yang dibangun, jadi Insya Allah, bertahap, insya Allah. Jadi masyarakat Iya. bersabar nanti ya mudah-mudahan bantu doa begitu Ya, ya, insya Allah. agar anggarannya pun Mohon juga doanya bisa mudah-mudahan ini. lancar. Mudah-mudahan nggak dalam waktu yang tidak lama lah Betul, bisa betul. terwujud. Karena tadi ya satu gedung saja menggelontorkan lumayan. Iya. Kayak 2023 nanti kan beban kita juga ya bertambah kan menjelang pemilu. Betul. Nah, itu juga apa namanya membutuhkan anggaran juga ya untuk bantu KPU sama Bawaslu gitu. Iya. Nah ini anggaran juga cukup besar. Ya tapi saya sudah menyampaikan ke pemerintah daerah ya untuk pusat pemerintahan Kabupaten Serang ini tetaplah walaupun misalnya satu gedung misalnya kemampuannya ya harus tetap Dicicil ya. berjalan gitu. Dan Amin, mudah-mudahan kita jangan doakan sampai ya. ditunda-tunda Iya, gitu ya. ini mudah-mudahan kita doakan lancar pembangunannya Amin, dan amin, anggarannya amin, pun juga mudah-mudahan ada bantuan dari pusat, provinsi dan lain-lain. Ya. Nah ini masih ngomongin seputar hal-hal yang memang urgent begitu ya, selain tadi infrastruktur, pendidikan. Nah ini juga salah satunya juga terkait sampah. Nah Wah, ini ya, juga yang lagi pasti rame nih. lagi rame nih. Ya, lagi Tempat rame pembuangan di masyarakat. sampahnya, Iya, kemudian iya, juga iya. masyarakatnya juga banyak yang baik ya buang sampahnya. Ya. Ini juga harus ditertibkan nih masyarakat-masyarakat yang juga harus tertib membuang sampah begitu. Seperti apa sih Pak gambarannya di Kabupaten Serang sendiri? Makanya jadi memang kebetulan ini terkait dengan sampah ini ya. Ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Tapi ada ini yang sudah dilimpahkan pengelolaannya Iya. kepada beberapa kecamatan. Kalau nggak salah sudah 15 kecamatan. Ya contohnya Kramat Watu, Cikande, Ciruas, Keragilan gitu tuh. Itu sudah dilimpahkan ke kecamatan ya dengan tentunya diiringi dengan anggaran ya terkait dengan apa namanya pengelolaan sampah ini. Ya dan justru pada saat kami reses misalnya ya persoalan yang banyak dikeluhkan itu ya terkait dengan masalah sampah sekarang ini. Ya jadi bergeser sudah kan. Yang tadinya urusan jalan Sekarang udah gitu, bergeser ke sampah ya. sampah karena memang ternyata ya, sampah ini kalau tidak diantisipasi ini bisa jadi masalah ya besar ini kan. Betul. Kenapa? Karena Kabupaten Serang ini termasuk daerah yang sedang berkembang gitu. Jadi permukiman tumbuh dan juga termasuk daerah penyanggah ya. Penyanggah daerah misalkan kemudian Kota Serang ya dan juga wilayah Tangerang bahkan gitu ya banyak yang apa namanya bekerja ya di wilayah Tangerang tapi tempat tinggal di Kabupaten Serang itu banyak sehingga komplek perumahan ya itu tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Serang ini cepat sekali gitu. Nah ini akan berdampak ya salah satu dampaknya adalah terkait dengan persoalan sampah gitu. Makanya ya pemerintah daerah harus betul-betul ya cari solusi gitu ya bagaimana urusan sampah ini, persoalan sampah ini ya bisa diantisipasi gitu ya, bisa diantisipasi karena kita lihat daerah-daerah yang padat penduduknya ya contoh Cikande, Ciruas, Kramat Watu, nah contohnya ini pasti itu sampah itu pada di pinggir-pinggir jalan. Iya. Teh Fitri ya coba Kramat Watu kan bisa dilihat ya di jembatan jalan tol misalnya kan di belakang kantor kecamatan. Nah itu kan ini udah nggak asing, udah hafal numpuk pasti itu. langsung tutup hidung kalau lewat. Numpuknya dan heran orang jalan umum kok Jadi tempat sampah. dijadikan tempat sampah gitu. Nah ini dan itu contoh saya misalnya sudah ngegerakin tuh
ormas ya, masyarakat bersama kecamatan, ayo bareng-bareng lah kita gotong royong bersihin sampah. Udah bersih, ya nggak lama udah numpuk lagi. Nah ini, jadi yang pertama mungkin bagaimana pemerintah daerah memberikan pemahaman ya terhadap masyarakat, ya bagaimana ya membuang sampah itu dengan baik gitu tuh. Apakah dari sarananya, bak sampahnya, armadanya, gitu. begitu Pokoknya, ya? ya jangan buang di jalan lah gitu kan. Coba diberikan pemahaman ya. Kalau misalnya lahannya terbatas di rumahnya, ya bagaimana caranya kan begitu. Nah ini kan banyak sebetulnya kalau masyarakat paham ya. Kan ada yang ngelola, baik melalui RT, RW, misalnya dikelola dengan baik itu bisa kok gitu. Ya, cuman kita bayar berapa kan gitu. Ada bank sampah istilahnya ya, gitu ya Pak Wakil ya. Dikelola dengan baik oleh pemerintah desa lah. Bagaimana dikelola terkait dengan sampah melalui Karang Tarunanya bisa atau organisasi-organisasi yang lain yang ya membantu ya mengelola persoalan sampah ini. Gitu sehingga ya tidak menimbulkan persoalan ya permasalahan. Nah kemudian yang kedua ya sarana prasarana harus didukung gitu, kayak armada ya, kontainer misalnya untuk penampung sampah. Nah ini harus tersedia dengan baik gitu ya. Dan tentu anggaran, karena TPMV atau anggaran ya untuk membuang sampah ya di Kota Serang di Cilowong yang tadinya itu aset Kabupaten Serang itu kan dikasih sama dilimpahkan ke Kota Serang. Nah, Kabupaten Serang sekarang bayar gitu kan. Ya walaupun tadinya punya kita itu. Ya dan cukup ini anggarannya cukup besar, gitu, ya. Membuang sampah di situ kan. Itu kan tempat pembuangan akhir ya. Betul. Ya. Jadi masih dicampur begitu ke kota begitu ya. Makanya ya kita TPA Kabupaten Serang harus punya TPA sendiri. Itu sarana ya. Di samping juga armada. Ya, harus cepat gitu. Ya, harus cepat. Harus armadanya harus memadai lah. SDM-nya juga. SDM-nya juga. Nah, ini ya artinya memang berat ya, masalah tapi sampah ini ya. Ya, tapi harus ada rencana yang baik. Ya, kalau kita tidak memikirkan ini persoalan sampah ini, nah itu jadi bom waktu gitu nanti. Jadi masalah besar. Saya kira gitu. Betul. Dan harusnya minimal satu kecamatan memiliki satu armada begitu ya. Harus lebih lah, kurang. Harus lebih. Tapi sekarang sudah punya satu kecamatan satu armada belum sih Pak Wakil? Sudah kalau satu. Sudah ya. Sudah. Tapi masih belum bisa mengakomodir masyarakat yang begitu banyak begitu. Dan Solo nanti secara bertahap semuanya nanti dilimpahkan ke kecamatan biar tidak terlalu luas gitu bebannya ya. Sehingga membagi tugas ya urusan-urusan persampahan ini. Ya kalau sarana prasarananya sudah memungkinkan gitu. Bahkan ya rancangan kami sih kayak TPA itu kalau ibaratnya per dapil gitu ya. Kalau dikaitkan dengan pemilu nih dapil pemilu misalnya kayak untuk wilayah Keramat Watu, Waringkurung, Bojonegoro itu satu tempat di mana lah kira-kira gitu. Jadi nggak terlalu jauh ya. Cari tempat untuk tempat pembuangan dan pengelolaan sampah ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan ya masalah sampah yang sebetulnya ini bukan masalah baru begitu ya Pak Wakil ya. Namun ini masih menjadi PR yang mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Termasuk juga masyarakatnya juga harus disiplin. Kalau sudah ada ya buang sampahnya disesuaikan. Harus ya tadi itu yang saya bilang ya pemerintah daerah jangan sampai bosan lah. Kalau ada acara-acara dengan masyarakat itu sampaikan ya terkait dengan sampah ini jangan sampai buang sembarangan. Ada yang buang sampah di kali gitu kan enak aja kan. Jadi nanti musim hujan malah mampet gitu, banjir dan sebagainya. Nanti nyalahinnya pemerintah lagi, DPRD lagi begitu. Ini harus kerjasama begitu ya, bukan tugas pemerintah saja. Apalagi tadi sarannya Pak Wakil ini bisa dimanfaatkan loh sampah ini, bisa dipilih mana yang organik, mana yang bisa dijadikan pupuk, mana yang bisa dijadikan kerajinan. Kan banyak ya Pak Wakil ya. Dan ternyata bisa bernilai ekonomis malah menjadi peluang usaha di situ. Wah, ini banyak pesan yang
ambil nih dari obrolan kita nih Pak Wakil. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun diselingi dengan beberapa PR yang mudah-mudahan juga sama-sama mendoakan, sama-sama saling mendukung, dan sinergitas antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Serang juga tetap solid begitu ya Pak Wakil. Amin, ya. amin. Amin. Apalagi ini sudah mau akhir-akhir lah di 2024 nanti ya, masih lumayan panjang. Terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang yang saat ini menyaksikan, harapan apa sih Pak Wakil untuk masyarakat, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya. Yang pertama jaga ya kesehatan gitu kan. Ya, apalagi sekarang ya informasi COVID meningkat lagi, ya tetap jaga kesehatan ya. Kemudian jaga ketertiban gitu ya, agar kita nyaman ya hidup di Kabupaten Serang ini ya. Jangan sampai ada keributan dan sebagainya. Kemudian ya tadi ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan kita yang bersih ya, agar jangan membuang sampah sembarangan gitu. Mohon doanya, tetap semangat semuanya. Insya Allah Kabupaten Serang akan lebih baik dan maju. Amin. Amin ya Rabbal. Demikian ya mungkin Teh Fitri. Iya, terima kasih banyak nih Pak Mansur, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Serang, sudah berkenan menerima teman-teman dari Bisnis Banten Channel untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang saat ini sedang difokuskan, kemudian juga harapan dan pesan yang ingin disampaikan tadi kepada masyarakat Kabupaten mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi, mudah-mudahan. Sehat selalu Pak Wakil. Siap. Salam untuk rekan-rekan di pimpinan DPRD. Insya Allah nanti kita mungkin bisa ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Insya Allah, siap. Ya, pemirsa, nggak kerasa nih 30 menit kita sudah ngobrol-ngobrol di segmen Bincang Wakil Rakyat. Tentu saja selalu simak program kita karena banyak sekali informasi dan juga inspirasi, dan tentu saja sosialisasi kepada masyarakat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan jangan lupa di subscribe karena gratis ya. Saya Ratu Fitri pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.